berjumpa kembali pada materi kita hari ini. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, dimulai dari iklim sampai nanti terakhir adalah manusia. Oke, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora di dunia atau dengan istilah bioma. Yang pertama, kita mulai dengan bioma gurun. Baik, kita lihat gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini kita perhatikan merupakan hamparan pasir yang sangat luas. Hampir atau bahkan tidak ada yang tumbuh di situ. Tandus, kering, panas. Maka daerah gurun ini bisa kita ambil ciri-cirinya. Yang pertama, curah hujannya sangat rendah. Intensitas cahaya mataharinya sangat tinggi, sehingga mengakibatkan evaporasi atau tingkat penguapan juga sangat tinggi. Sehingga apabila muncul hujan, kerap kali air hujan itu akan terasa asin. Demikian juga dengan air tanahnya. Di manakah wilayah daerah ini? Hampir berada di seluruh gurun di dunia, meliputi gurun Sahara, gurun Arab, dan gurun Gobi. Nah, kalau kita bertanya, flora apakah yang ada di daerah itu? Flora yang ada di daerah itu adalah flora yang khas. Dia adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi di daerah tersebut, yang memiliki duri, daunnya berbentuk duri, akarnya panjang sekali. Ya, nah dari situ kita sudah tahu apa itu ya. Itu adalah kaktus. Dan juga terdapat semak-semak akasia dan terdapat pohon kurma di berbagai daerah yang ada airnya. Ya, namun kalau di daerah yang sangat kering itu tidak ada. Berikut kita lanjut dengan bioma stepa. Apakah bioma stepa tersebut? Perhatikan gambar ini. Gambar ini kita perhatikan adalah merupakan padang rumput. Iya. Apakah padang rumput di sini ada pohonnya? Hampir tidak ada ya. Maka kita perhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri bioma stepa pada umumnya mempunyai curah hujan yang tidak teratur. Ya, jelas ya. Karena tidak teratur curah hujannya, maka yang tumbuh hanya rumput. Di padang rumput tidak mampu menyimpan air karena tingkat porositasnya rendah. Karena tidak ada tanaman, hanya rumput yang ada, maka air tidak mampu meresap ke dalam tanah dengan baik. Ya, dan pohon khasnya ada tetap pohon, namun sedikit, yaitu adalah pohon akasia. Di manakah wilayahnya daerah ini? Ya, kalau kita mau ke daerah ini, kita harus pergi ke Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, dan Australia. Ayo kita lanjut lagi ke bioma savanna. Ayo, lihat lagi gambar ini. Indah sekali bukan? Kalau kita perhatikan ini daerah pegunungan ya, di kaki gunung. Namun apakah itu benar? Kita perhatikan ciri-cirinya. Bioma savanna merupakan padang rumput yang diselingi oleh pohon yang tumbuhnya menyebar. Ingat, di daerah ini beda dengan stepa. Stepa tadi pada umumnya adalah padang rumput tanpa ada pohon, adapun hanya pohon akasia di berbagai daerah. Kalau di sini pohon-pohonnya adalah banyak, ada jenis pohon palem dan akasia. Ini merata di seluruh daerahnya. Umumnya terbentuk di daerah tropis atau tropika dan subtropis. Kalau kita mau berkunjung untuk melihat bioma savanna, kita harus pergi ke Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, bagian barat, Argentina, dan Australia. Ayo kita lanjut lagi.
ke bioma hutan basah. Ini mirip dengan kita, ya, hutan tropis yang ada di Indonesia. Kalau kita perhatikan dari foto ini, ada lumut, berarti daerah itu lembab. Kalau lembab berarti curah hujan tinggi. Ya, benar. Itu merupakan ciri-ciri hutan basah. Sepanjang tahun mendapat sinar matahari dan curah hujannya cukup. Kelembapan tinggi dan memungkinkan tumbuhnya jenis tanaman. Pohon-pohon utamanya berdaun lebat dan lebar serta selalu hijau. Maka sepanjang hari, sepanjang tahun daerah ini hijau. Kemanakah kita pergi untuk melihat daerah ini? Ayo kita pergi ke Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara, dan gak usah jauh-jauh, kita yang ada di Indonesia dan di daerah Malaysia. Yang berikut adalah bioma hutan gugur. Dari gambar ini kita perhatikan, ini adalah musim gugur, ya jelas, ya. Berarti bioma ini dipengaruhi oleh 4 musim. Daerah subtropis, ya, atau daerah sedang, ya. Ciri utamanya dipengaruhi oleh 4 musim: panas, gugur, dingin, dan semi. Curah hujannya merata sepanjang tahun. Pohon-pohon tidak terlalu merapat dan jumlahnya tumbuh relatif sedikit. Kalau kita mau pergi ke daerah ini, kitalah pergi ke daerah yang beriklim sedang, antara lain benua Amerika, Kepulauan Inggris, dan Australia. Berikut adalah bioma taiga. Bioma taiga, kalau kita perhatikan gambarnya, ya, ada pohon, iya benar, bentuknya runcing-runcing, iya benar. Maka daerah ini memiliki ciri-ciri merupakan bioma terluas di dunia. Musim dingin yang cukup panjang, sedangkan musim panasnya sangat singkat. Selama musim dingin, air tanah di daerah ini bisa mencapai 2 meter sampai ke permukaan tanah. Ya, air tanahnya itu bisa berupa es, sampai berupa es karena saking dinginnya. Di manakah wilayah ini? Wilayah ini berada di Rusia bagian utara dan Kanada. Floranya adalah jenis konifer, terutama pohon aldera, spruce, birch, dan juniper yang bentuk daunnya seperti jarum dan tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya adalah bioma tundra. Bioma tundra ini adalah bioma yang di daerah ini tidak ada pohon, yang tumbuh hanya lumut. Ya, musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang itu tergantung wilayahnya, di mana posisi matahari. Ya, di manakah wilayah tersebut? Ini berada di daerah lingkaran Arktik dan kepulauan kecil dekat Antartika. Flora yang tumbuh adalah lumut, rumput, dan semak. Oke, sampai di sini materi kita. Di sini ada contoh soal biosfer terdiri dari 2 kata, yaitu bio yang artinya hidup, sedangkan sfer artinya apa? Ayo, ini 2 minggu yang lalu pelajaran kita. Ya, jawabannya adalah lapisan. Ya, sampai di sini materi kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita, dan kita tetap mengulanginya di rumah dan tetap belajar dengan semangat. Sampai jumpa pertemuan